pemerintah tersebut ingin menjadikan LPS, Lembaga Penjamin Simpanan, itu sebagai resolusi bank murni, bukan sebagai resolusi bank gagal. Kalau concernnya adalah menjadi resolusi bank murni, maka kita akan makin memperkuat peran LPS. Karena tidak menunggu bank itu gagal, LPS bisa turun langsung. Tentunya dengan protokol bekerjasama dengan otoritas jasa keuangan sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan, mempunyai otoritas dalam hal melakukan fungsi pengawasan perbankan. Karena parameter-parameter ukuran inilah yang dimiliki oleh OJK. OJK yang tahu tingkat likuiditas, tingkat kemampuan likuiditas, solvabilitas sebuah perbankan, sebuah industri secara individual. Jadi mengenai parameter CAR dan sebagainya, bank ini sehat atau sedang menghadapi masalah likuiditas atau sedang menghadapi permasalahan yang lain, tentu ini yang harus dilakukan oleh OJK. Dengan adanya protokol ini, peraturan PP yang baru ini, maka LPS harus bekerjasama dengan OJK untuk mengetahui, sebuah bank itu menghadapi masalah dan perlu turun tangan LPS sejak awal. Karena kalau kewenangan ini sudah diberikan oleh PP ini, maka menurut saya menjadi sebuah langkah maju. Langkah majunya karena apa? Pemerintah mengambil sebuah strategi lebih awal supaya tidak terjadi bank gagal baru LPS turun tangan. Berarti tidak akan ada jadinya tumpang tindih begitu ya, tumpang tindih kewenangan begitu Pak Misbakun. Kalau kita lihat dari sisi pembedanya nanti akan seperti apa? Kalau menurut saya, gini, tumpang tindih tidak, karena nanti OJK tugasnya memang pengawasan. Kalau tugasnya pengawasan, mereka tidak bisa menjadi tukang reparasi. Itu mereka mengawasi bank, misalnya apakah adakah pelanggaran terhadap batas maksimum pemberian kredit? Adakah pelanggaran terhadap hal-hal bersifat prudensial? Mengenai rencana kerja perbankannya seperti apa, strategi ke depannya apa, dan sebagainya, OJK akan konsentrasi ke sana. Tentang rasio kecukupan modal, tentang kemudian kemampuan solvabilitasnya, kemampuan mereka untuk berkembang, kemampuan mereka mengembangkan aset kredit mereka, terus kemudian bagaimana pangsa pasar mereka di sektor perbankan, apakah surat-surat berharga mereka itu cukup hati-hati dan sebagainya, di sana nanti akan diukur oleh otoritas, termasuk JKPN, AIDA mereka seperti apa, kualitas asetnya seperti apa. Ini nanti OJK yang bicara. Tetapi ketika ini dioperasionalkan dengan baik, diawasi dengan baik, kemudian menimbulkan masalah bank itu kan bisa kita lihat. Masalah internal mengenai manajemen, atau kemudian masalah makronya yaitu bisnisnya menghadapi masalah. Sehingga para debitur mereka menghadapi masalah. Lah, kalau yang seperti ini, maka kalau individual nanti akan mempunyai konsekuensi turun tangannya seperti apa LPS, maka tentunya kepemilikan saham dan sebagainya tentu akan bergeser. LPS lah yang mempunyai kemampuan. OJK tidak mempunyai kemampuan untuk melakukan turun langsung menyelesaikan. Karena OJK ini mempunyai kewenangan tapi tidak punya uang. Ya kan? Uangnya OJK ini nggak ada. Lah kalau LPS dia memang didesain, didirikan untuk menangani apa? Penjaminan. Sehingga kalau ada bank bermasalah, LPS bisa turun lebih awal, uang-uang yang selama ini diasuransikan, simpanan yang selama ini dibayarkan preminya oleh LPS bisa kemudian memberikan manfaat kepada dunia perbankan. Industrinya mempunyai kepastian, ya kan? Industri punya kepastian. Karena apa? Industri dijamin begitu mereka
mempunyai masalah, uang yang selama ini dibayarkan sebagai premi penjaminan, oh ada manfaatnya. Oke. Perbankan merasa kehadiran Ya. LPS.